kalian tertarik menjadi seorang staf administrasi di suatu perusahaan? Nah, jika iya, simak terus video ini ya. Sebagian orang menilai bahwa pekerjaan staf administrasi itu gampang, gak ada tantangannya dan gajinya tuh kecil. Padahal itu semua gak bener loh. Nah, padahal kenyataannya gak kayak gitu. Nah, di video Scrap kali ini, yuk kita bahas tugas, skill yang diperlukan, dan prospek gaji seorang staf administrasi pada tahun 2019. Nah, sebetulnya seperti apa aja sih tugas seorang staf administrasi itu? Yang pertama, yaitu sebagai koordinator meeting. Umumnya, saat kamu menjadi seorang staf administrasi, kamu akan mengkoordinasikan dan menjadwalkan untuk rapat-rapat atau meeting dari satu departemen atau mungkin ke antar departemen. Nah, saat meeting ke antar departemen, kamu harus berkoordinasi dengan departemen lain untuk bisa mengadakan meeting tadi, seperti itu. Yang kedua yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengarsipkan file. Apalagi di dunia digital sekarang ini guys, files itu nggak cuma dalam bentuk fisik aja, tetapi juga tersimpan di dalam Google Drive maupun Dropbox. Jadi sebagai seorang staf administrasi, kalian harus bertanggung jawab atas file-file tersebut dan tidak boleh hilang satu file sedikit pun. Nah, yang ketiga nih, yaitu untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan jadwal dan akomodasi. Jadi, misal kantor kamu akan mengadakan bisnis trip ataupun ada meeting di luar kota, nah, kamu sebagai staf administrasi bertugas untuk menyiapkan, memesan, dan memastikan kalau tiket akomodasi semua perjalanan untuk bisnis tripnya itu sudah terpesan atau tersedia dan bisa digunakan untuk kantor kamu. Yang keempat itu guys, kamu sebagai staf administrasi bertugas untuk mengelola stationery kantor. Nah, di kantor juga ada lem, gunting, ballpoint, pensil, spidol, stapler, dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang habis, siapa yang harus beli? Nah, itu kita yang sebagai staf administrasinya guys yang beli. Yang kelima yaitu mengelola dan menerima data statistik. Di tahun 2019, seorang staf administrasi akan dinilai plus banget kalau misalkan kamu bisa mengolah dan mengelola data statistik. Memang sih nggak diwajibkan, tapi kalau kamu bisa, wah itu bisa menjadi nilai plus dan nilai jual tersendiri untuk kamu. Gimana kamu bisa bersaing di dunia kerja dan bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi ini guys. Tentang tugas dan tanggung jawab yang sudah kita bahas, sebenarnya berapa sih kisaran gaji seorang staf administrasi itu? Nah, sebenarnya ada 3 faktor guys. Yang pertama adalah skala perusahaan, yang kedua jenis perusahaan, dan yang ketiga adalah status perusahaan. Soalnya biasanya nih, kalau misalkan BUMN atau swasta itu pasti staf administrasinya beda kisaran gajinya guys. Nah, biasanya nih guys, di tahun 2019 ini, tenaga administrasi itu fresh graduate dan biasanya mendapatkan gaji kisaran di atas UMR loh guys. Nah, jadi poin penting banget nih, misalkan kamu ingin gajimu itu bersaing, kamu sebaiknya apply ke perusahaan besar dan yang terstruktur. Nggak cuma gajinya yang bisa negotiable banget, tetapi juga bakal banyak tunjangan dan bonafit yang bisa menjadi keuntungan-keuntungan kamu untuk mendapatkan gaji. Tapi perlu diingat ya guys, jika kamu ingin mendapatkan perusahaan yang besar dan gaji yang besar, tentunya peluang kamu untuk masuk menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena persaingannya pasti lebih banyak dan kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu itu layak dan lebih baik dibandingkan pesaing-pesaingmu yang lain. Nah, jika kamu merasa pekerjaan staf administrasi adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion dan diri kamu, maka kamu harus coba apply di posisi staf administrasi. Terima kasih untuk yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa!